Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Denmas. Itu hari ini kita akan bahas masalah pengisian rapot, ya, pengisian rapot yang sangat luar biasa. Di sini rapotnya rapot kurikulum merdeka, ya. Kurikulum merdeka ini fase B dan C, semester 1 dan 2. Nah, ini rapot ini dibuat oleh Kang Sentanu, ya. Kang Sentanu ini kita patut berikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah membuat kita sebagai guru dan teman-teman dimudahkan dalam penilaian, ya, dalam penilaian. Nah, pada kali ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah, ya, langkah-langkah atau teknik untuk mengisi rapot kurikulum merdeka ini, ya. Sebelum kita ke langkah-langkah, kita perlu pahami di sini, ya. Kita perlu pahami bahwa rapot ini adalah rapot yang sudah include dengan proyeknya, ya, dengan proyeknya sudah ada, ya. Jadi di sini setelah kita melihat menu-menu yang ada di depan kita ini ada profil sekolah, ada identitas siswa, ada mapel dan bobot, kemudian tujuan pembelajaran, terus kemudian tujuan pembelajaran agama, terus kemudian input nilai itu diantaranya adalah agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, dan semuanya, ya. Terus kemudian di catatan siswa ada ekstrakurikuler, catatan guru, absensi, keterangan naik dan tidak, rekap nilai, RTS, ya. Kemudian rapot akhir, grafik, dan buku induk. Nah, luar biasa, ya, ada piagam juga. Nah, seperti itu, ya. Terus kemudian untuk mengisi rapot tersebut, maka yang perlu kita persiapkan adalah format nilai rapot akhir semester. Ya, teman-teman, ya. Saya ulangi lagi, untuk mengisi rapot tersebut, ya, untuk mengisi rapot ini, maka yang perlu kita siapkan adalah format nilai rapot akhir semester. Dan ini diberikan kepada guru mapel, ya, guru mapel atau buat guru kelas, ya, guru kelas sendiri. Nah, di sini ada TP, ada TP1, TP2, TP3 sampai TP4. Kemudian ada sumatif lingkup materi, ada sumatif lingkup materi 2, sumatif lingkup materi 3 dan sampai 4. Tergantung, ya, disesuaikan, ya. Disesuaikan dengan apa? Dengan TP-TP-nya ini, ya. Dengan TP-TP ini apakah ada untuk sumatif lingkup materinya atau tidak. Kalau nggak ada, ya nggak usah, ya. Jadi untuk pengisian ini adalah kita gambarkan seperti ini, ya, teman-teman, ya. Tujuan pembelajaran TP1 itu diambil setiap bab. Setelah kita belajar, maka biasanya kan ada pengambilan nilai, ya, pencapaian. Apakah anak ini sudah paham apa belum, ya. Kalau sudah paham, kita adakan ujian, gitu maksudnya, ya. Ujian, nanti hasilnya taruh sini. Begitu juga TP2. Setelah kita mempelajari TP2, ya, maka kita adakan ulangan harian, ya. Ulangan harian, prosesnya taruh di sini, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk sumatif lingkup materi ini, itu sesuai dengan TP-nya. Kalau TP-nya ada sumatif lingkup materinya, maka ini kayak seperti praktek gitulah, ya. Nah, lebih masuk pada praktek. Seumpama. TP1 ini kita belajar PPKN, ya, soal materi PPKN tentang Pancasila, ya. Maka sumatif lingkup materinya disuruh menjabarkan Pancasila tersebut atau menggambar Pancasila beserta makna yang ada di dalam Pancasila tersebut, ya. Kemudian yang kedua juga sama, sesuai dengan TP-nya, ya. Yang ketiga dan seterusnya sampai 4 jika ada. Kalau nggak ada cuma 1, ya tulis 1 aja. Nggak usah dikasih, orang nggak ada kok dikasih, nggak usah.
Terus kemudian setelah ini diisi semuanya, masuk kita ke PAS ya, atau dikenal dengan SAS sekarang ya, sumatif akhir semester. Ya, di sini ada non tes dan ada tes ya, ada non tes, ada tes. Kalau yang non tes ini bersifat praktek biasanya ya, praktek. Kemudian yang SAS ini adalah teori. Ya, kalau dalam kurikulum mereka belajar itu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, non tes ini adalah sebagai keterampilan, SAS ini sebagai pengetahuan, ya. Jadi intinya adalah TP ini adalah nilai harian, ya, nilai harian. Sedangkan SLM1 atau sumatif lingkup materi ini adalah nilai praktek daripada TP tersebut. Ya, paham ya? Nah, oke, kalau sudah paham, kemudian dikasihkan ke guru masing-masing. Nah, nanti kalau ini sudah terisi semuanya, maka akan lebih mudah untuk mengisi rapot Merdeka Belajar. Ya, seperti ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke rapotnya. Ya, setelah nilai kita dapatkan, kita masuk ke nilai rapotnya. Yang pertama adalah kita isi profil sekolah. Nah, profil sekolah, di sini kita isi nama instansi, ini pemerintah atau kedinasan ya. Kemudian nama sekolah, terus NISN, kemudian MPSN, terus alamat dan seterusnya ya. Terus kemudian untuk kelas ya, untuk kelas ini semua kelas 3 ya, kelas 3 ini bisa A atau B, ini kita isikan aja ya. Semua di sini B, maka profilnya adalah 3B ya, sesuaikan aja. Seuma ini kelas 6 ya, tinggal kelas 6. Ini enggak B, saya A, kita ganti A. Nah, dan seterusnya begitu ya. Nah, berhubung ini adalah rapot kelas 4, maka saya tulis kelas 4 ya, 4A. Oke. Kemudian jumlah siswa. Jumlah siswa ini disesuaikan saja, kalau seumpama siswa kita ada 25 ya 25. Kalau siswa kita ada 30 disesuaikan karena nanti akan berpengaruh pada kolom yang akan ditampilkan. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian fase, di sini ada pada fase B, ada fase C ya, kita nanti pilih aja. Kalau fase B ya tinggal fase B. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke identitas siswa. Nah, identitas siswa ya. Identitas siswa ini biasanya dari admin sekolah itu memberikan data siswa ya. Ini berikut NIS-nya, NISN-nya, nama, terus panggilan. Nah, panggilan ini penting harus diisi ya. Karena nanti berkaitan dengan deskripsi ya, deskripsi yang akan ditampilkan. Ini harus ditulis ya nama panggilannya. Kemudian alamat, tanggal lahir, ini juga harus diisi ya. Karena ini hanya contoh saja, jadi teman-teman tinggal diisi aja tempatnya, kemudian tanggal berapa, tahun berapa. Nah, seperti itu. Terus kemudian jenis kelamin dan agama ini tinggal pilih nanti ya, tinggal di klik saja drop down-nya ini, nanti akan ke bawah ya. Terus kemudian pendidikan dan seterusnya ya. Nah, kita isi semuanya. Setelah diisi semuanya, kita kembali lagi atau disimpan. Nah, kita save ya. Kita save, terus kembali. Kemudian setelah identitas sekolah, mapel atau bobot ya. Kita klik mapel bobot, muatan atau mata pelajaran. Pendidikan agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini kalau seni rupa itu tinggal klik aja ya. Apakah yang dipelajari pada saat ini, kalau seumpama tiga-tiganya ada seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, ada semua, tinggal checklist aja. Ya. Tinggal checklist aja, semuanya nanti akan tampil di sini, ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, berhubung di kelas 4 saya ini hanya seni rupa saja, maka saya hilangkan yang lain. Saya checklist yang seni rupa saja. Maka tinggallah yang seni rupa ini. Kemudian jasmani, pendidikan jasmani atau olahraga, kemudian bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman ya, untuk bahasa Inggris itu tergantung sekolahnya masing-masing. Seumpama mau menghilangkan ini, mata pelajaran bahasa Inggris ini, tinggal dihapus saja, ya. Tinggal dihapus saja, nanti akan hilang, ya. Ini akan dihapus saja. Ini bisa, ya.
Terus kemudian untuk muatan lokal di sini 2 kolom ya teman-teman ya. 2 kolom ini bisa ditambahkan jadi 5 kolom juga bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, kita hapus ini ya. Karena berhubung muatan lokal hanya B3 saja, maka saya pilih 1 saja. Terus kemudian untuk sumatif tujuan pembelajaran dan sumatif lingkup materi, yang tadi sudah ya. Ini sumatif ada 3 bagian nilai. Di antaranya ada sumatif tujuan pembelajaran, sumatif lingkup materi, sumatif akhir semester. Nah, 3 itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk deskripsi, teman-teman bisa pilih di antara 2 ini ya. Nah, sangat baik, cukup, perlu bimbingan ya. Kalau semua mau pengen pilih yang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran memakai yang ini, silakan, nggak apa-apa ya, silakan saja. Terus kemudian kita kembali lagi setelah bobot sudah, kemudian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ini, di sini berhubung ini pakai kelas 4, jadi yang kelas 4 tinggal masukin aja ya. Kalau tidak sesuai, tinggal disesuaikan saja ya. Kelas 4 untuk pendidikan Pancasila di sini ya. Ini ada Pancasila sebagai nilai kehidupan, TP-nya menerapkan akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini TP 1. Kalau cuma 1 TP-nya, ya 1 aja. Kemudian untuk bab 2, ya lingkup materinya konstitusi dan norma masyarakat. Nah, TP-nya ada berapa? Ada 2. TP 1 dan TP 2. Disesuaikan aja, ya, disesuaikan saja. Kalau seumpama di sini TP-nya bab pertama ada 2, maka terus ada TP 1, TP 2. Di sini TP 1, ya kan? Ini TP 2 untuk bab 2 ya. Dan seterusnya ya. Sesuaikan dengan babnya dan TP-nya. Bahasa Indonesia, kemudian matematika, terus ilmu pengetahuan sosial atau IPAS ya. Ini juga ada semuanya. Tinggal dimasukin saja. Kalau belum ada ya, kalau sudah ada tinggal dicek dan dilihat aja sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai boleh dihapus ya, Ini contoh kita hapus. Nah, kita ketikkan ganti. Ya wujud lihat ya. Atau magnet, ketik magnet. Nah, bisa di sini ya. TP-nya tinggal sesuaikan aja. Oke, teman-teman. Paham ya? Kalau sudah semua, kemudian kita kembali lagi TP tujuan pembelajaran mapel sudah, tujuan pembelajaran agama. Nah, ini agama ya. Ini agama, karena berhubung agama Islam, maka kita pilih agama Islam. Ya, agama Islam, kita sesuaikan aja. Materinya mari mengaji dan mengkaji. Ya, kalau seumpama ada teman kita, murid kita yang ada Kristen, juga ada di sini Kristen. Tinggal pilih aja. Kemudian agama Hindu juga ada. Ya, Katolik juga ada. Nah, Buddha, Konghucu ada ya. Jadi ada 6 ini sudah disiapkan. Nah, tinggal dipilih aja ada nggak kira-kira teman murid kita yang agamanya Kristen atau Hindu atau selain Islam ya, seperti itu. Kemudian kalau ini sudah TP tujuan pembelajaran agama sudah, kita masuk ke yang bagian 2 yaitu input nilai. Ya, input nilai teman-teman ya. Input nilai ini untuk agama kita cek dulu ya. Nah, di sini tanda tanya karena kita belum milih agama apa ya. Kalau kita pilih agama Islam sesuai dengan data siswa tadi agama Islam, maka yang muncul adalah agama Islam. Kalau yang di data siswa tidak ada agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, maka akan kelihatan agama Hindu, Buddha, dan Kristen. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian sumatif tujuan pembelajaran. Nah, ini nilai harian ya teman-teman ya. Ini nilai harian. Sesuaikan TP-nya atau babnya. Kita belajar mengerjakan ulangan itu berapa kali ya. Makanya butuh yang namanya ini ya, teman-teman ya. Nah, ini usahakan diberikan kepada
mulok atau buat wali kelasnya. Ini harus punya setiap mata pelajaran ya, supaya gampang nanti masukinnya. Kalau nggak ada ini, maka nanti akan kerepotan ya, akan kerepotan karena banyak kesibukan administrasi yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru. Terus kemudian untuk sumatif lingkup materi, ini adalah nilai praktek teman-teman ya. Nilai praktek ini sudah saya lakukan praktek seumpama ini PPKN matematika lah seumpama ya. Matematika untuk pengetahuannya atau tujuan pembelajarannya, latihan ulangannya itu bisa, maka nilainya 90 seumpama begitu ya. Nah, ketika matematika itu belajar mempraktekkan, mari mengkaji dan mengkaji, oh ini agama ini ya, mohon maaf nih agama Islam ini, kita belum materi ya, ini sangat bersama tapi ya, ini adalah materi tujuan pembelajarannya, ulangan apapun ulangan harian, ini ulangan praktek, seperti itu ya, prinsipnya ini ulangan harian, ini ulangan praktek, ya, sesuaikan dengan babnya. Ini tes, ya ini tes, ini non tes, ini tes ya pengetahuannya atau sumatifnya ya, ini adalah prakteknya. Nah, seperti itu nanti kalau udah ini diisi semua maka akan keluar. Nah, kita kasih contoh ya, kita hapus dulu coba, kita kasih 80 seumpama nih ya, ulangan hariannya 70 nih semuanya ya, 70 juga. Nah, sedangkan prakteknya 90 ya. Kenapa harus 4? Karena di sini 4 ya. Karena di sini 4. Terus kemudian sumatif akhirnya ya, karena Merdeka Belajar itu tidak ada UTS, maka yang ada ini cuman sumatif akhir ya. Jadi tes akhir sama praktek ya. Tes praktek sama tes pengetahuan. Nah, kalau sudah diisi semuanya maka di sini deskripsinya akan tampil ya. Akan tampil dan deskripsinya ini adalah pencapaian tertinggi dan pencapaian terendah. Itu teman-teman ya. Nah, diisi semua sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Ini adalah nilai harian, ini adalah nilai praktek, dan ini praktek, ini ujian, ya, PAS atau SAS, ya, sumatif akhir semester. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali lagi, kita masuk ke PPKN. Nah, PPKN ya. Nah, ini juga sama. Ini ulangan harian, ini ujian praktek, ya, ini praktek, ini sumatif praktek, ini sumatif ujian biasa, ya tulis sama praktek. Nah, gambarnya kasarnya seperti itu, biar teman-teman nggak bingung ya. Ini adalah ujian tulis, ini ujian praktek. Ini sumatif atau ulangan praktek, ini ulangan praktek, ini ulangan harian. Ya teman-teman ya, ulangan praktek, ulangan harian. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan seterusnya sampai akhir. Oke, kalau bahasa Indonesia sudah, PKN sudah, ini pada prinsipnya sama teman-teman ya. PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA sama semua. Seni rupa juga sama. Ya, PJOK juga sama. Bahasa Inggris sama. Ya. Ini bahasa Inggris kenapa 0 ini? Karena di sekolah kami belum ada bahasa Inggris, maka tidak ada ya, tidak ada nilainya ya. Nah, di sini bahasa Mandarin. Tadi yang saya sampaikan tadi bahwa di sini adalah bisa diganti ya. Bisa diganti mata pelajarannya ya. Ini bahasa Mandarin. Cuma kita ganti dengan materi apa yang lain ya. Ganti di mana? Nantinya di bobot ya. Di bobot ini kita hapus. Kita hapus, nomor 8 kita hapus. Maka nanti akan hilang ya. Akan hilang. Nah, kita kembali lagi, coba kita lihat ini ya, mulok ya, bahasa Inggris ini tuh tidak ada. Ya, hilang dia, tidak ada karena tidak ada di sekolah. Dan ini nanti akan berpengaruh pada hasil akhir daripada
pencetakan rapot ya. Pencetakan rapot. Jadi kalau di sini ada, maka nanti di sini akan di rapot itu akan tertulis bahasa Inggris, kolomnya kosong ya. Nah, untuk menghindarkan itu maka ini kita hapus saja ya. Kita hapus di bobotnya ini ya, kita hapus, kita hilangkan bahasa Inggris. Maka nanti tidak ada kolom yang kosong ya. Di hasil dari pencetakan nanti ya, hasil nilai akhir ya. Rapot akhir itu nanti bahasa Inggrisnya nggak ada. Muloknya sudah, di sini sediakan mulok sampai 5 ya. Ini lebih enak nih, luar biasa. Terus kemudian kalau ini sudah semua, nah bagian 2 ini, input nilai ini, maka kita masuk ke bagian 3 ya. Ekstrakurikuler, catatan guru, absensi, keterangan naik dan tidak. Keterangan naik dan tidak ini biasanya digunakan akhir semester ya. Akhir semester genap ya. Di pas kenaikan. Nah, pas kenaikan ya. Kalau di pas kenaikan ada, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Tengah semester gitu nggak usah. Nah, lanjut ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler di sini silahkan diisi teman-teman ya. Silahkan diisi, disesuaikan aja. Kalau pramuka, seumpama Anda mampu melaksanakan baris berbaris dengan baik, seumpama. Kemudian kalau hadroh itu pukulan ya. Anda bisa memukul dengan baik. Ya. Anda sudah mampu melakukan kegiatan senam pramuka. Sesuaikan aja dengan yang ada di sekolah. Nanti diminta kepada pembinanya materinya apa aja, dan si A si B ini sudah dapat apa aja gitu ya. Pencapaiannya tanyakan ke guru pramukanya. Kalau udah semuanya, kita lanjutkan ke catatan guru ya. Catatan guru ini ya. Ini tingkatkan lagi, pertahankan, tingkatkan lagi ya. Kayak seperti itu. Kalau ranking 1 ya kan boleh pertahankan prestasimu, kecerdasan harus sering seiring dengan budi pekerti yang baik. Ajarin teman-temanmu, mereka membutuhkan kebersamaanmu dalam belajar. Nah, boleh begitu, nggak apa-apa. Ya, jangan cuman pertahankan prestasimu, tingkatkan lagi prestasimu. Kadang-kadang orang tua sama anak bosan juga mendengar itu ya. Terus kita lanjutkan lagi absensi. Nah, ini absensi teman-teman ya. Nah, kalau absensi ini sakit 2, 3 ya kan, nggak usah banyak-banyak ya, sampai 10 tulis semuanya nggak usah. Nah, standarisasi aja ya. Kalau tidak ada keterangan kita cukup strip saja ya. Nah, gampang teman-teman ya. Terus kemudian ini sudah semuanya, kita ke rekap nilai ya. Rekap nilai ini otomatis sudah tercetak gitu ya, sudah ada di dalamnya ya, sudah ngeling semuanya nih. Piagam, rapot tengah semester, grafik, rapot akhir, buku induk, ya, itu semuanya udah ada ya. Kalau kita sudah mengisi nilai-nilai ini semuanya, mulok ya kan, ini semuanya kalau udah diisi itu pasti di sini akan keluar semua ya. Contoh kita rekap nilai. Nah, ini semuanya rekap nilai sudah ada. Ini buat pegangan guru wali kelas biasanya, untuk nanti acuan bertemu sama orang tua ketika mengambil rapot ya. Terus kemudian piagam. Nah, ini piagam juga akan ngeling ya. Piagam ini akan ngeling otomatis nama yang ranking 1 nih. Nama ranking 1 akan otomatis tampil di sini ya teman-teman ya. Yang luar biasa ini. Terus kemudian untuk RTS, rapot tengah semester, akan tampil juga di sini ya. Luar biasa ini. Akan tampil semuanya ya. Ini tinggal dipisah satu aja. Ini juga satu saja. Nah, itu teman-teman ya.
Nah, tadi itu di sini ya. Kalau di sini dari bahasa Inggris ada, maka di sini ada tulisan bahasa Inggris, tapi di sini kosong. Nah, ini tinggal atur halaman aja. Atur halaman, terus kemudian kita rapatkan. Nah, kita rapatkan supaya lebih rapi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cukup mudah sekali teman-teman. Terus kemudian grafik. Nah, grafik juga ada ya. Ini grafiknya ya. Semuanya ada, tinggal dilengkapi nilainya. Kemudian rapot akhir. Nah, ini rapot akhir teman-teman ya. Ini rapot akhir ini ketika di print ya. Ketika mau print ya. Ketika mau di print ini 2 lembar ya teman-teman ya. Jangan diubah-ubah karena ini berpengaruh sekali. Ya, kalau diubah-ubah repot nanti ya. Kemudian ngeprintnya langkah baiknya kalau kita selection ya, kita selection, kemudian kita kontrol P ya, kita kontrol P, kemudian selection ya, print, tinggal tekan aja, karena sini harus dikoreksi dulu ya teman-teman, lihatin apakah sudah oke apa belum. Kalau belum oke nanti sini akan kelihatan. Ya, kalau sudah selection kita print ya. Kita print, kita tunggu aja nanti akan keluar seperti tampilan pada layar ini. Itu teman-teman ya. Nah. Kemudian untuk elemen nomor 1 dan sampai nomor terakhir ya. Nah, apakah harus manual? Ya, manual saja. Karena tidak disarankan untuk otomatis ya. Kenapa? Karena takutkan tintanya habis, kertasnya nyelip, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat hati-hati sekali supaya kita lebih menghemat ya. Lebih menghemat waktu, menghemat biaya, dan sebagainya. Terus kemudian rapot ini juga sangat luar biasa. Ini rapotnya rapot project ya. Dan rapot project ini biasanya disesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Kalau sekiranya sekolah hanya mengambil nanti di akhir semester 2 saja, ya nggak apa-apa. Jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Karena proyek ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi ini disarankan untuk nanti ketika di semester 2. Ya. Di sini ada skenario proyek, penilaian proyek, catatan proses, skenario proyek, dan lain sebagainya. Dan ini nanti akan kita bahas di waktu yang lain ya. Kita fokus ke sini dulu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis komen di dalam deskripsi bawah ya. Silahkan chat atau nomor kontak saya. Cukup sekian, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya ya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan link ini, karena ini sangat luar biasa ya, sangat praktis sekali. Saya pun menggunakan ini ya. Saya berterima kasih kepada Kang Sentanu ya, Kang Sentanu yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Kang Sentanu telah memberikan kemudahan buat kami sebagai guru. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.